Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita latihan fisika pada chapter 10. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada gelombang bunyi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 6 bel, ya. Maka kalau kita nanti menggunakan desibel, ya, maka kita harus mengalihkan dengan 10 sehingga menjadi 60 desibel, ya. Bila 10 sumber bunyi yang sama berbunyi secara serentak, hitunglah taraf intensitas bunyi yang terjadi. Yang diketahui dalam soal TI1 adalah 6 bel, maka kalau menjadi 60 maka 60 desibel, ya. Maka N itu sama dengan 10, maka TN sama dengan berapa? Ini persamaan yang kita inginkan. TI1 ditambah 10 log N, maka 60 ditambah 10 log 10. Ini hasilnya 10, ya. Maka log 10 adalah 1, sehingga 60 ditambah 10, maka ketemunya adalah 70 desibel. Ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1 demikian, ya. Ditambah 10 log N. Soal nomor 2. Bila taraf intensitas percakapan adalah 60 dB dan bunyi halilintar adalah 100 desibel, hitunglah besar kelipatan intensitas suara halilintar terhadap suara kita, ya. Maka persoalan ini kita ambil bahwa TI 160, TI 2 adalah 100. Berapakah jumlah N-nya? Kelipatan intensitasnya, ya. Maka TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 10 log N, maka log N sama dengan TI 2 dikurangi TI 1 dibagi 10, sehingga 100 dibagi 60 dibagi 10, maka log N sama dengan 4, maka N-nya saja itu sama dengan 10 pangkat 4 atau 10.000, ya, jumlah percakapan kita untuk membandingkan, ya, dengan 100 desibel. Maka inilah kelipatan yang diinginkannya. Kita lihat pada soal nomor 3. Pada jarak 3 meter dari sumber bunyi, ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Hitunglah taraf intensitas bunyi pada jarak 30 meter dari ledakan tersebut, ya. Ini kelipatan namanya, bentuk kelipatan 3 ke 10, ya. Maka dengan demikian 50 A-nya adalah 3 meter, ya. TI 2 sama dengan berapa? Kalau B-nya 30 meter. Maka B dibagi dengan A ini bertanda negatif, ya. Inilah yang kita inginkan, yang lebih besar dibagi yang lebih kecil maka bertanda negatif. Maka 50 dikurangi 20 log 30 dibagi 3, ya. Maka 30 desibel. Ini 10, maka log 10 adalah 1, maka 50 dikurangi 20 adalah 30 desibel. Soal nomor 4. Hitunglah nilai perbandingan intensitas dua sumber bunyi jika selisih taraf intensitasnya adalah 30 desibel, ya. Maka ini delta TI namanya, ya. Selisih 30 desibel, I dibagi dengan I0 sama dengan berapa? Maka dengan demikian ini kita ambil sebagai persamaan dasarnya bahwa TI itu sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Maka ini ada TI 1, ada TI 2. Maka ini merupakan selisihnya, ya, sehingga
delta TI sama dengan 10 log I dibagi dengan I0, maka I dibagi dengan I0 itu sama dengan ini 30 ya, bentuknya adalah 3 jadinya ya. Maka ini 30 dibagi 10 adalah 3, maka I dibagi dengan I0 adalah 10 pangkat 3 atau menghasilkan 1000 ya. Itu pada soal nomor 5, soal nomor 4. Sekarang kita lihat pada soal nomor 5. Suatu sumber bunyi titik dayanya 12,56 watt memancarkan gelombang bunyi berupa gelombang dalam berbentuk bola atau sferis ya. Intensitas ambang pendengaran itu 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat, Pi sama dengan 3,14. Hitunglah taraf intensitas bunyi yang didengar pendengar pada jarak 100 meter. Yang diketahui dalam soal P sama dengan 12,56. Di sini ada Pi sama dengan 3,14 ya. Maka dengan demikian itu sebenarnya ini merupakan bentuk kelipatan ya, bentuk kelipatan yang ini. Nah, ini bentuk kelipatan sehingga TI-nya sama dengan berapa pada jarak 100 meter, maka I sama dengan P dibagi 4 pi R kuadrat. Ini persamaan dasar intensitas pada sumber bunyinya ya. Dimasukkan kemudian 12,56 dibagi 4 kali 3,14 dikalikan 100 kuadrat ya. Maka ini ya merupakan bentuk kelipatan sehingga ketemunya ya. Ini kalau dikalikan 4 adalah ketemunya 12 ya. 12,56. Maka ini adalah ya 100 kuadrat adalah 10.000 menjadi 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat. Ini yang kita inginkan, intensitas pada jarak 100 meter. Maka TI-nya sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Ini adalah persamaan dasar pada taraf intensitas bunyinya. Sehingga TI sama dengan 10 log 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat negatif 12, maka 10 log 10 pangkat 8 ya. Hasilnya adalah 80 desibel. Ini dinaikkan ya, maka menjadi 80 log 10 ya, maka ketemunya adalah 80 desibel ya. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 5. Kemudian pada soal nomor 6. Intensitas bunyi di titik A yang berjarak 2 meter dari sumber bunyi adalah I. Kemudian titik A digeser menjauhi sumber bunyi sejauh 2 meter dari semula. Menjauh 2 meter dari semula maka menjadi 4 meter. Hitunglah intensitas bunyi yang terjadi ya. Maka R1-nya 2 meter, I1 sama dengan I. R2-nya 4 meter, I2-nya berapa I kan itu. Maka I2 dibagi dengan I1 itu sama dengan ya, R1 dibagi dengan R2 dikuadratkan. Sehingga I2 sama dengan I1, R1 dibagi dengan R2 dikuadratkan, maka I2 itu sama dengan I1 2/4 ya. Maka menjadi setengah, maka seperempatnya ya, 1/4 I1. Jadi I2 menjadi 1/4 I ya. Maka itu yang diinginkan pada soal nomor 6. Kita lihat pada soal nomor 7. Hitunglah taraf intensitas bunyi apabila suatu gelombang bunyi pada suatu titik adalah 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. Kemudian I sama dengan 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat ya. I0-nya 10 pangkat negatif 12 meter watt per meter kuadrat, maka TI-nya sama dengan berapa? Maka TI sama dengan 10 log I dibagi dengan I0 ya. Ini yang kita inginkan persamaan dasarnya. Ini harus dihafal, harus dipahami terlebih dahulu. Maka 10 log 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 12, hasilnya 10 log 10 pangkat 4
atau 40 desibel ya. Ini yang diinginkan pada soal nomor 7 dan keseluruhannya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada gelombang bunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.